Shalom saudara-saudara, selamat sore. Dalam berkat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara tentang keadaan yang suam. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tapi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara, manusia ini memang tubuhnya senang kalau nyaman kalau dalam suasana yang suam-suam gitu. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tubuh kita akan merasa paling nyaman kalau ada di kisaran suhu paling dingin 16 derajat Celcius dan paling panas 25 atau 26 derajat Celcius. Itu nyaman, rasanya enak gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 26 derajat sampai 30 derajat, 31 derajat, maka kita akan cari upaya untuk mendinginkan tubuh. Rasanya gerah, tidak nyaman. Atau lebih dingin dari 16 derajat Celcius, tubuh kita juga tidak nyaman. Cari usaha untuk menghangatkan dengan pakaian tebal dan sebagainya. Makin dingin, makin banyak usaha untuk menghangatkan tubuh, memulihkan kondisi tubuh, suhu tubuh kita di kisaran yang nyaman tadi, antara 16 sampai 25 derajat Celcius. Saudara, itu rata-rata begitu. Makanan, minuman juga kita tidak suka dong. Kalau terlalu panas mana bisa kita makan. Minuman kita suka minuman dingin. Tapi kalau terlalu dingin kita juga tidak bisa minumnya. Jadi kita juga minuman, makanan kita bisa menikmati dalam range yang suam-suam juga. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, itu nikmat kita makan dan nikmat kita minum. Saudara, ya memang begitu. Tubuh kita memang begitu. Dan kita harus menyesuaikan kebutuhan tubuh ini dalam situasi yang begitu. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tapi dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, segala aspek kehidupan kita sehari-hari, kalau prinsip suam-suam ini diterapkan, pokoknya ya sudahlah, gitu orangnya jadi. Wes pokoknya selesai, pokoknya ini, pokoknya itu, santai sajalah, pokoknya ini, pokoknya. Jadi dia berada kisaran tengah-tengah, terus. 60, kalau ulangan tuh 60, 65, tidak pernah terlalu bagus, tidak pernah terlalu buruk, ya 55 paling buruk lah, begitu ya. Pada kisaran-kisaran tengah terus gitu. Dan kalau ini prinsip begini diterapkan dalam seluruh kehidupannya, maka orang itu ya kehidupannya paling ya sedang-sedang saja. Dalam kehidupan sehari-hari sedang-sedang, kehidupan keluarga sedang-sedang, karir sedang-sedang, pekerjaan sedang-sedang, penghasilan sedang-sedang juga, malah cenderung kurang kalau orang sedang-sedang gitu. Kemudian dalam hubungan dengan Tuhan juga sedang-sedang. Saudara-saudara, kita harus tahu ada sisi kehidupan di mana kita tidak bisa hidup secara sedang-sedang saja gitu. Ada orang kira berpikir, sudahlah dalam pergaulan kita juga tidak terlalu ekstrem, sedang-sedang saja supaya bisa diterima oleh semua pihak. Ya, orang yang demikian sih cari selamat. Tapi memang itu dikehendaki oleh sopan santun manusia. Tapi ada bidang-bidang kehidupan yang kita tahu kita tidak bisa bersikap sedang-sedang saja. Komitmen, panas atau dingin, itu komitmen namanya. Komitmen 100%. Ya, kita yang memutuskan di bidang apa kita komit 100%. Rata-rata setiap orang harus memikirkannya. Dan banyak orang memilih komit itu dalam mencari uang. Mencari uang, harta, dan karir. Itu komit. Faktanya apa? Orang bisa menghabiskan sebagian besar harinya untuk cari uang. Dari pagi berangkat saat masih gelap, pulang kerja gelap lagi. Kenapa? Cari uang. Ya, itu komit. Itu komit, mencari uang. Banyak orang, saudara-saudara, menaruh kehidupannya panas atau dingin ini dalam upayanya mencari uang. Sayangnya, dalam komitmen kepada Tuhan, banyak orang mengambil sikap tengah-tengah sajalah, tidak usah terlalu ketara imannya gitu loh. Kita nantinya gagal, tidak bisa diterima oleh dunia ini.
Atau dalam hal keluarga juga, ada orang bilang, ada sebagian orang mau komit dalam keluarga, ada sebagian orang bilang, sudahlah asal keluarga bisa jalan begitu saja, tidak terlalu komit. Tapi saudara, pasangan hidup biasanya menuntut komitmen 100%. Tuhan juga menuntut komitmen 100%. Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan bilang, aku enggak mau kalau kamu, tengah-tengah gini, suam-suam gini. Kristen, dibilang Kristen, dibilang enggak, ya gimana gitu. Antara iya dan tidak. Suami kita atau istri kita juga tidak suka kalau hubungan kita dengan dia itu ya sedang-sedang lah. Dibilang tidak punya istri, ada istrinya. Tapi dibilang ada istrinya, kelihatannya hidupnya bebas-bebas saja di luar. Bilang gak punya suami, ada suaminya. Dibilang ada suaminya, kok dia bebas-bebas saja di luar, tidak pernah peduli. Saudara-saudara, ini orang yang tidak punya komitmen. Hubungan mereka tidak panas dan tidak dingin, suam-suam. Dan keluarga begini biasanya hancur. Saudara, dalam hubungan dengan Tuhan sama. Pada waktu Tuhan bilang kepada jemaat Laodikia, kamu suam-suam, tidak dingin atau tidak panas. Itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, itu harus komit. Panas atau dingin. Orang Laodikia punya komitmen yang lain. Dia itu dalam kekayaan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 17, Tuhan bilang begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat di Laodikia punya komitmen tinggi di dalam mengumpulkan harta dunia. Tapi dalam hubungannya dengan Tuhan, mereka komitmennya sedang-sedang saja. Melayani, ya melayani. Tapi kalau ada waktu, ke gereja, ya ke gereja. Kalau ada waktu, memberi persembahan, ya memberi persembahan. Kalau ada sisa, lalu doa, ya doa. Kalau mau makan, asal merem dan tutup mata dan lipat tangan. Mau tidur, asal merem dan lipat tangan. Baca Alkitab, ya kalau ada waktu. 1 ayat sehari kan sudah cukup, asal baca. Saudara, ini namanya suam-suam dalam hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu hubungannya sama aku suam-suam, aku enggak mau. Aku mau kamu hubungan dengan aku itu panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Komitmen 100%. Ya, saudara. Mari kita perhatikan diri kita. Sampai hari ini, apakah kita punya komitmen kepada Tuhan dengan betul? Dan itu yang Tuhan minta dari kita. Kalau kita tidak komit kepada Tuhan, Tuhan bilang, kita putus hubungan aja lah. Kalau kita suam-suam terhadap Tuhan, Tuhan bilang kita putus hubungan saja. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara, coba kita pikirkan, apa akibatnya kalau Tuhan juga tidak komit kepada kita? Kalau sikap Tuhan kepada kita juga, ya ada kamu nggak apa-apa, nggak ada kamu juga nggak apa-apa. Tuhan tidak komit kepada kita. Saudara, kitalah yang sangat dirugikan. Kitalah yang sangat dihancurkan. Tuhan bilang, aku sih nggak mau begitu terhadap kamu. Aku komit terhadap kamu. Panas atau dingin sekali. Lalu, kalau kamu tidak mengimbangi gitu, kita putus hubungan. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, mari kita pikir, merenungkan kembali kehidupan kita. Di mana kita taruh kehidupan yang penuh dedikasi komitmen ini? Hanya kepada harta kah? Atau ada komitmen yang setara terhadap Tuhan dan terhadap pasangan hidup kita? Saudara, ada komitmen terhadap Tuhan, ada komitmen terhadap keluarga, ada komitmen dalam pekerjaan. Itu harus seimbang. Itu harus seimbang. Maka hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menyenangkan pasangan hidup kita. Hidup kita menghasilkan nafkah yang secukupnya. Tuhan memberkati saudara. Amin.